begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah juga ketika pulang itu, ketika pulang ternyata baru capek-capeknya tidak ada makanan, masak sendiri. Padahal Rasulullah itu adalah seorang pemimpin, bukan cuma pemimpin di dunia, tapi pemimpin dunia dan akhirat. Masak sendiri. Coba kita habis kerja, merasa sudah kerja dari pagi sampai sore, pulang-pulang nggak ada makanan, kira-kira bagaimana? Ini akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana juga ketika Rasulullah itu suatu ketika ada dari ada dari orang-orang dari Habasyah. Orang-orang dari Habasyah lagi mengadakan, karena hari raya mereka gembira mengadakan pertunjukan seni. Nah, di samping masjid itu diadakan pertunjukan seni. Pertunjukan seni tarian perang. Orang Habasyah itu kan orang-orang Afrika itu. Itu Ethiopia kalau sekarang. Itu Ethiopia. Itu mereka menunjukkan tari-tarian perangnya itu. Nah, saking ramenya karena banyak orang yang nonton. Maka kemudian Sayyidah Aisyah itu menyampaikan kepada Rasul, ya Rasul, saya pengen lihat juga. Saya pengen lihat juga itu. Kemudian apa kata Rasul? Ya sudah, kamu di sini di belakang gua. Kemudian diangkat oleh Rasul itu. Kemudian ketika diangkat oleh Rasul, karena Sayyidah Aisyah agak pendek itu, akhirnya menaruh kepalanya itu di pundaknya Rasulullah sambil dikatakan, saya melihat tari-tarian tersebut, saya taruh dagu saya itu di pundaknya Rasulullah dan pipi saya nempel di pipinya Rasulullah. Nonton. Ini contoh sederhana bagaimana di dalam kehidupan sehari-hari luar biasa itu yang namanya Rasul. Pernah di dalam satu perjalanan. Dalam satu perjalanan kemudian kan bosen juga. Ya sudah, akhirnya yuk coba kita itu lomba lari. Akhirnya lari itu lomba lari antara Rasul dengan Sayyidah Aisyah. Itu biasa hal-hal yang seperti itu. Maka dengan banyaknya contoh seperti itu menunjukkan bahwa seorang laki-laki wajib memberikan perhatian kepada istrinya, bukan cuma sekedar urusan nafkah materi, tetapi juga perhatian. Di mana dia itu merasa diperhatikan, merasa disayangi, merasa diperlukan, merasa dihargai. Nah, ini penting sekali. Ini sangat penting sekali. Ini kelihatannya mungkin sekedar komunikasi. Ini sekedar ngobrol-ngobrol, guyon. Jadi bukan berarti, makanya kalau di luar bolehlah. Kalau di luar kelihatannya jaga gengsi, jaga image. Silahkan kalau di luar. Tapi kalau sudah di dalam rumah tangganya, ketemu dengan istrinya, sudah guyon, lupakan itu semua, kaku itu lupakan semua itu. Bercanda, banyak guyonnya, banyak ledek-ledekannya dan lain sebagainya. Itu penting sekali di dalam rumah tangga. Jadi bukan cuma sekedar yang penting nafkahnya setiap bulan itu gajinya sudah untuk duitnya sudah ditransfer, nggak bisa. Karena ada kebutuhan yang lain, di mana kebutuhan batiniah diperhatikan, dihargai, didengarkan. Perempuan itu kan yang penting didengarkan itu, karena hobinya kan ngomong. Kan cukup dengan didengarkan sebenarnya itu. Ya, karena menurut kalau laki-laki yang cerewet itu, kalau dalam penelitian itu sehari itu sekitar 9.000 kata itu. Itu kalau laki-laki sudah cerewet itu ngomongnya rata-rata 9.000. Nah, kalau perempuan yang paling pendiam itu 9.000. Lah kira-kira yang cerewet berapa ini? Nah, ini termasuk kategori yang mana ini? Oh, itu begitu. Memang seperti itu, nggak apa-apa. Ini karena memang harus difahami betul tadi. Yang wajib lebih memahami adalah suami, laki-laki, karena dia pemimpin, karena dia pelindung, karena dia pendidik. Ini. Jadi nggak bisa kita sekedar nuntut, nggak bisa. Nah, karena ketika ada seorang perempuan
dia itu kok kita lihat kok ini istri saya kok nggak solihah ya, kok istri saya ini tukang nggak bener ini. Itu sudah dikatakan di dalam Al-Quran bahwa laki-laki yang baik adalah untuk perempuan yang baik, sementara laki-laki yang buruk adalah untuk perempuan yang buruk. Berarti kalau ada perempuan nggak baik, punya istri nggak baik, itu berarti masalahnya di siapa juga? Suaminya juga masalahnya. Berarti dia belum melaksanakan kewajibannya dengan baik itu. Melaksanakan bagaimana dia mendidik. Mungkin didiknya sudah benar, tapi nggak perhatian. Diadakan sudah, di rumah saya setiap waktu maghrib ada madrasah keluarga, kumpul satu keluarga, saya sampaikan hadis, saya sampaikan ilmu fikih, saya sampaikan ini itu. Tapi perhatiannya nggak ada. Formalitas seperti itu dong. Nah, ini berarti belum melaksanakan kewajiban ini. Nah, maka kebutuhan terhadap perhatian. Perhatian itu memenuhi rasa. Memenuhi apa? Rasa. Rasa ini, perasaannya itu dipenuhi. Penuh dengan apa? Rasa dihargai, dicintai, rasa disayangi, rasa diperlukan. Rasa ini semua kebutuhan rasa ini harus terpenuhi. Ya. Ini. Maka Rasulullah itu mengajarkan begitu banyak di dalam urusan rumah tangga. Bagaimana beliau itu ketika sendalnya putus pun nggak langsung tiba-tiba langsung nyuruh istrinya milih langsung jahit. Enggak, Rasul biasa jahit sendiri. Ini. Nah, yang terpenting ketika kewajiban-kewajiban ini dilaksanakan, maka akan ada satu tujuan yang sama di dalam rumah tangga. Kalau rumah tangga punya tujuan yang sama, mindsetnya sama, pola pikirnya sama, insya Allah terbentuk namanya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Ini mindsetnya sama. Contoh Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah misalkan, mindsetnya adalah bagaimana membangun dan mendakwahkan Islam kepada umat. Maka ketika itu, pada waktu itu Sayyidah Khadijah adalah orang yang paling kaya. Dia tahu tujuan hidupnya adalah untuk agama ini. Rasulullah pun tahu bahwa tujuan hidupnya adalah untuk menghidupkan agama ini. Mereka suami istri punya mindset yang sama, punya tujuan hidup yang sama. Maka akhirnya mereka bisa bahu-membahu untuk mencapai tujuan tersebut. Itulah kenapa Sayyidah Khadijah mengorbankan seluruh hartanya. Dikatakan Sayyidah Khadijah itu punya kekayaan 2/3 kota Mekah. Jadi kalau seluruh harta di Mekah dikumpulkan, itu yang 2/3 punyanya Sayyidah Khadijah. Saking kayanya luar biasa. Itu pun dihabiskan seluruhnya untuk membantu perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tujuannya sama. Tujuannya sama-sama menghidupkan agama, mencari ridho Allah. Sama tujuannya. Jadi tidak akan ada ribut. Yang satu coba kalau tujuannya beda, ribut itu. Maka di dalam rumah tangga kita punya tujuan yang sama. Saya sama istri punya tujuan yang sama. Sudah, kita ngurusi santri, kita ngurusi umat, udah ini. Ya sudah, walaupun kita mungkin katakan sampai habis-habisan, nggak punya duit, nggak punya tabungan, nggak punya emas segram pun nggak punya itu. Anak istri saya nggak ada yang punya emas box segram, itu nggak punya. Itu. Kita ya sudahlah apa adanya saja. Tapi karena tujuan hidupnya sama, mindsetnya sama, sehingga apa? Nggak ada ribut. Walaupun nggak mesti pegang duit itu. Nggak mesti pegang duit, nggak punya tabungan, nggak punya duit. Biasa saja. Kenapa? Karena punya apa? Mindsetnya sama. Tujuan hidupnya sama. Maka dikatakan suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini ketika keluarga merupakan merupakan penyangga utama di dalam tujuan hidup itu. Suatu ketika Rasulullah dari berdakwah, pulang Rasul itu. Waktu itu masih awal, masih didampingi oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ketika di awal ini pertentangannya luar biasa, karena Rasulullah itu masih dimusuhi secara fisik juga. Ini masih dicaci maki orang,
masih dilempari orang dan lain sebagainya. Maka suatu ketika selesai dari berdakwah, Rasulullah itu pulang pulang ke rumahnya, kemudian ucapkan salam. Ternyata Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha yang pada waktu itu sedang menggendong Fatimah Zahra yang masih bayi, putrinya yang masih bayi itu sedang disusukan itu. Posisi pada waktu itu Sayyidah Khadijah itu adalah yang tadinya orang kaya, sudah habis seluruh hartanya itu. Karena sempat umat Islam pada waktu itu diboikot selama 2 atau 3 tahun. Satu riwayat mengatakan 2 tahun, satu riwayat mengatakan 3 tahun. Kenapa bisa habis? Karena untuk membeli bahan makanan itu harga dinaikkan 10 kali lipat. Jadi kalau yang membeli keluarga daripada keluarga Bani Hashim, kalau nggak peduli itu muslim atau kafir, jadi yang diboikot itu adalah keluarga. Maka naikkan harganya 10 kali lipat. Bayangkan itu. Ketika mau membeli misalkan sesuatu, mau membeli yang harganya 100.000, itu kalau Bani Hashim yang beli berapa? 1 juta. Kalau nggak mau 1 juta, tidak ada yang jual. Habis semua harta itu, habis-habisan, bahkan sampai mereka pun bertahan hidup dengan makan daun-daunan pada waktu itu. Jadi luar biasa beratnya itu, cobaannya luar biasa. Maka dihabiskan seluruh hartanya itu yang namanya Sayyidah Khadijah itu untuk membantu perjuangan daripada umat Islam. Habis-habisan itu untuk melawan boikot itu, luar biasa. Maka suatu ketika Rasulullah pulang, kemudian masuk, itu yang namanya Sayyidah Khadijah badannya sudah kurus. Di dalam riwayat dikatakan tambalan bajunya Sayyidah Khadijah ada 80 tambalan itu. Bahkan sebagiannya dijarum dengan benang, itu adalah benang dari serat kurma, karena nggak punya benang. Ini bayangkan, perempuan paling mulia, bajunya 80 tambalan. Ini. Maka suatu ketika setelah itu Rasulullah begitu melihat itu yang namanya Sayyidah Khadijah itu sedang menyusu Fatimah Az-Zahra. Itu karena saking kurusnya, saking keringnya itu yang namanya Sayyidah Khadijah. Karena kurang daripada makan dan minumnya. Itu yang keluar bukan air susu, Pak. Yang keluar darah itu, Pak. Ini. Kemudian diangkat itu yang namanya Fatimah Az-Zahra itu yang masih bayi, diangkat, ditaruh oleh Rasulullah itu di sampingnya, ditidurkan. Kemudian Rasulullah itu mendekati Sayyidah Khadijah karena capek, akhirnya beliau berbaring di pangkuannya Sayyidah Khadijah itu. Berbaring di pangkuan Sayyidah Khadijah, tidak lama Rasulullah karena saking capeknya dari berdakwah ketiduran. Baru ketiduran sebentar, dibelai itu yang namanya rambut daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak terasa muncul netes air mata, nggak sempat ditahan, jatuh ke pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Maka kemudian Rasulullah terbangun. Rasulullah kemudian terbangun, duduk, bertanya kepada Sayyidah Khadijah. Apa yang ditanyakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidah Khadijah? Dikatakan oleh Rasulullah, wahai istriku, engkau dulu adalah perempuan bangsawan, sekarang engkau hidup terhina. Engkau dulu adalah orang yang kaya raya, sekarang engkau miskin, gak punya apa-apa. Ini. Apakah engkau menyesal bersuamikan aku Muhammad? Karena melihat istrinya nangis ini. Pakaiannya compang-camping, nggak ada makanan, kurus kering, nggak ada harta. Maka kemudian dijawab oleh Sayyidah Khadijah. Bagaimana jawabannya? Ini jawaban perempuan solehah ini. Apa yang dikatakan oleh Sayyidah Khadijah? Dikatakan oleh Sayyidah Khadijah, ya Rasulullah, saya dulu adalah orang kaya, sekarang saya miskin. Saya dulu adalah bangsawan, sekarang saya terhina seperti ini. Saya dulu dimuliakan, sekarang terhina. Semua kekayaanku sudah aku serahkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Semua kemuliaanku, kebangsawananku sudah aku serahkan kepada Allah dan Rasul-Nya.
Sungguh aku tidak pernah menyesal bersuamikan engkau Muhammad. Tapi perjalanan dakwahmu masih jauh. Perjalanan dakwahmu masih berat. Sementara aku sudah tidak punya harta, sudah tidak punya apa-apa. Maka seandainya ya Rasul, nanti engkau butuh ketika untuk menyampaikan agama ini kepada umat, sementara di depanmu ada sungai, ada lautan, engkau membutuhkan rakit ataupun jembatan, dan tidak engkau temukan kayu dimanapun, maka galilah kuburku, ambil tulang-tulangku untuk engkau jadikan rakit ataupun jembatan. Ini luar biasa. Maka menangis ini berdua ini, suami istri ini. Suami istri yang punya tujuan yang sama di dalam hidup, menghidupkan agama Islam. Bayangkan, bukan memikirkan tentang penderitaan pribadinya, tidak. Ini keluarga tiap hari yang mikirkan umat. Kita kadang-kadang punya hari ini, kita itu pagi, siang, sore, malam. Yang kita pikirkan bukan umat, yang kita pikirkan bagaimana rumahnya tingkat. Yang kita pikirkan bagaimana itu ada anak-anak yatim kenyang. Sementara bukan itu yang kita pikirkan. Yang kita pikirkan bagaimana beli mobil baru. Yang kita pikirkan bukan tentang bagaimana duafa di sekitar kita itu, mereka itu bisa selamat, bisa kenyang perutnya. Tapi yang kita pikirkan bagaimana ini kredit motor yang terbaru. Ini. Padahal agama ini diperjuangkan luar biasa oleh satu keluarga, yaitu keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib keluarga itu punya tujuan. Wajib punya tujuan. Kalau nggak punya tujuan, ribut itu. Pastikan, apalagi seorang suami, pastikan tujuan hidup, tujuan keluarga panjenengan semua itu apa sebenarnya tujuannya. Ini harus dipastikan itu. Jangan sampai nggak jelas tujuannya. Ini bayangkan. Semua disupport dari suaminya. Kebutuhannya apa semua. Tidak mengeluh. Habis semua. Bahkan suatu ketika Sayyidah Khadijah itu menyampaikan kepada Fatimah Zahra. Dikatakan kepada Fatimah Zahra ketika Sayyidah Khadijah itu merasa umurnya itu sudah nggak panjang lagi. Umurnya sudah nggak panjang lagi. Dikatakan, dipanggil Fatimah, ya Fatimah, kamu sampaikan kepada abahmu itu. Apa? Nanti kalau aku meninggal, tolong aku dikafani pakai kainnya abahmu yang itu. Yang serbannya yang itu. Kenapa abah? Kenapa Umi gak mau ngomong sendiri sama abah itu? Apa kata Sayyidah Khadijah? Aku malu, gak berani minta sama suamiku. Minta serbannya Rasulullah, serban kesayangannya Rasul, minta untuk dijadikan kain kafan, itu saja malu, Pak. Ini luar biasa nggak ini akhlaknya ini? Dengan suaminya mau minta, malu. Ini. Dan itu bukan untuk kesenangan itu. Ini luar biasa. Ini. Maka contoh teladan yang terbaik tentunya adalah keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka itu keluarga yang solid, memperjuangkan untuk agama ini, dikorbankan semuanya. Makanya dikatakan itu yang namanya laki-laki itu, namanya laki-laki punya rasa cinta, walaupun mungkin dia nikah berapa kali atau punya istri lebih dari satu, tapi tidak bisa yang namanya cinta itu disamakan, itu nggak bisa. Itulah kenapa istri-istri daripada Rasulullah itu cemburu itu. Padahal Sayyidah Khadijah sudah meninggal. Kenapa? Karena setiap kali Rasulullah minta dibuatkan makan, itu selalu menambahkan satu piring. Jadi ketika Sayyidah Aisyah misalkan suruh menyiapkan piring, harusnya 3, harusnya 2, disiapkannya berapa? 3. Yang satu untuk disedekahkan, dan apa kata Rasul? Sedekah ini adalah untuk istriku Sayyidah Khadijah. Ini kecintaannya luar biasa kepada Sayyidah Khadijah, cintanya luar biasa, nggak ada yang melebihi itu. Itulah kenapa laki-laki nggak dituntut harus cintanya sama itu, karena memang nggak bisa itu. Yang dituntut perhatiannya sama, nah, itu yang dituntut itu. Ini
Nah,